إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jungdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil waqi'ah. Sahabat Nurwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita. Tinggal menghitung jari saja. Berarti kita akan memasuki bulan Syawal ataupun tanggal 1 Syawal. Seperti yang kita maklum, bila mana masuk tanggal 1 Syawal, di tiap tempat, di tiap lokasi, itu mengadakan yang namanya takbiran. Bahasa kita namanya takbiran. Ini termasuk sunnah muakkad. Kenapa harus saya bahas masalah takbiran? Karena khususnya di kampung saya, di desa saya ataupun tetangga desa saya, kadang-kadang kalau takbiran itu kurang tahu waktu. Maksudnya bagaimana? Ada yang takbiran sampai 4 hari, 5 hari. Sedangkan mereka menggunakan toa ya, menggunakan speaker. Kalau mereka tanya, kenapa? Nah, ini takbiran sampai 3 hari, 4 hari, mereka pasti jawab, dagingnya belum habis kan? Dagingnya belum habis. Lantas sejujurnya, waktu takbiran itu tepatnya itu kapan dan batasnya itu sampai kapan ya? Sebelum kita bahas kapan sih tepatnya waktu takbiran dan kapan batasnya waktu takbiran, perlu kita ketahui bahwa takbir itu terbagi menjadi 2 bagian. Nah, ini boleh kita lihat penjelasannya itu dalam kitab Thimarul Yani'ah. Kitab Thimarul Yani'ah itu karangan daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara. Jadi ada kitab namanya kitab Riyadul Badi'ah, karangan daripada Syekh Muhammad Hasbullah, lantas disyarahi oleh beliau, oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara. Jadi kitabnya kitab Thimarul Yani'ah, halaman 46. Boleh di situ kita lihat halaman 46. Ya, 4 baris dari bawah. 4 baris dari bawah, halaman 46. Jadi kalau kita artikan secara global, wa yusannu ayyukabbiran nas ay kullu ahadin fi 'idil fitri min ghurubi syamsi akhira yaumin min ramadhana. Jadi takbir itu ada yang dinamakan takbir mursal, ya, ada yang dinamakan takbir mursal, ada yang dinamakan takbirnya takbir muqayyad. Mana yang dinamakan takbir mursal? Takbir mursal ini takbir yang kita ucapkan waktunya itu bebas. Bila mana masuk
tanggal 1 Syawal, itu kita mulai takbiran tuh. Posisi kita dimanapun. Walaupun kita sedang berada dalam mobil, berada di atas motor, berada di pinggir jalan, berada di pasar, nah itu boleh kita takbiran, ya, ataupun boleh kita takbir kapan saja, di mana saja, setelah masuk tanggal 1 Syawal. Nah ini namanya takbir mursal. Adapun takbir muqayyad itu takbir yang memang terikat. Biasanya kita baca setelah melaksanakan sholat fardu. Itu namanya takbirnya takbir muqayyad. Kita kembali, kapan sih tepatnya kita mulai takbir itu? Tadi sudah dijelaskan, ya. Ini kitab Thimarul Yani'ah halaman 46. Kalau hari riyaya ataupun hari rayanya itu hari raya Idul Fitri, ya hari raya Idul Fitri, maka mulai takbiran itu ataupun mulai takbir bila mana masuk tanggal 1 Syawal ataupun bila mana Ramadan akhir, ya Ramadan akhir, terus matahari surup masuk maghrib, nah itu mulai kita takbiran. Jadi malamnya ini malam takbir, bisa dikatakan malam takbir tuh. Jadi misalnya nih sekarang ini hari terakhir ya, hari terakhir Ramadan. Nanti bila mana matahari surup ataupun terbenam, masuk maghrib ataupun waktu maghrib, itu di situ kita mulai takbir, ya, mulai takbir ataupun takbiran. Sampai kapan? Di sini jelaskan juga ila dukhulil imam fi sholatil id. Ila dukhulil imam fi sholatil id. Sampai imam itu masuk ke dalam pengimaman, ya. Sampai di situ takbiran ataupun takbir kalau idulnya Idul Fitri ataupun hari riyaya ataupun hari raya fitrah. Jadi mulai terbenam matahari akhir Ramadan sampai besok imam, ya, masuk ke dalam pengimaman untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Wa ayyukabbirun nas fi Idul Fitri min ghurubi syamsi akhira yaumin min Ramadana ila dukhulil imam fi sholatil Id. Itu kalau misalnya Idul Fitri. Tetapi kalau Idul Adha, nah ini beda. Mulai takbirannya itu ataupun mulai takbir itu kalau Idul Adha, wa fi Idul Adha min subhi yaumi Arafata ilal ghurubi akhir ayyamin litasyrik. Jadi kalau Idulnya Idul Adha itu misalnya nih hari 9 nih, ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya kita akan melaksanakan wukuf di padang Arafah tanggal 9. Nah itu setelah kita melaksanakan sholat subuh, pas waktu tanggal 9 Dzulhijjah, nah itu sudah mulai kita takbiran. Sudah mulai takbiran. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam akhir hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13. Itu tanggal 13 hari tasyrik. Setelah terbenam sampai di situlah. Berarti mulai dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Hampir 5 hari. Tuh, takbirannya itu kalau misalnya Idul Adha. Cuma perlu diketahui, ini juga lumayan termasuk sunnah. Kalau Idul Fitri, sebelum kita berangkat ke masjid, ya, melaksanakan sholat Idul Fitri, itu hukumnya disunahkan kita makan dulu. Jadi sebelum kita berangkat ke masjid mau melaksanakan sholat Idul Fitri, disunahkan kita makan dulu walaupun sedikit. Artinya apa? Supaya membedakan
bahwa ini bukan Ramadan lagi, sudah masuk bulan Syawal ataupun tanggal 1 Syawal. Itu yang pertama. Tetapi kalau sholatnya sholat Idul Adha, itu makannya ini disunahkan setelah kita pulang sholat Idul Adha. Karena memang pas waktu itu banyak orang yang korban, ya. Banyak orang korban di tiap-tiap kampung. Terus kita juga sebelumnya tidak melaksanakan puasa seperti Ramadan, ya, seperti Ramadan. Yang kedua, sunnah. Ya, sunnah setelah kita pulang melaksanakan Idul Fitri ataupun Idul Adha, beda jalan. Artinya tadinya jalannya belah sini, pulang jalan belah yang lain. Itu juga sama, disunahkan. Supaya jalan yang kita injak itu menjadi saksi nanti pas waktu hari kiamat. Itulah sekelumit pembahasan mengenai masalah waktu takbiran, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Khudh masofa wada makadar. Minal a'idin wal faizin minal a'idin wal faizin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.